Selamat datang di channel YouTube Surya Abdi Prahmana _PBS. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel YouTube Surya Abdi Prahmana _PBSI. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi tokoh dan unsur-unsur intrinsik yang perlu dipahami pada sastra kontekstual. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cekidot. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis biasanya menjadi pemeran yang baik dalam suatu cerita. Tidak hanya itu, tokoh protagonis sendiri umumnya menjadi pemeran utama dalam suatu cerita, film, atau serial. Tokoh ini juga digambarkan sebagai seseorang yang memiliki sikap baik serta sikap positif. Sikap protagonis dalam sebuah cerita biasanya bersikap dermawan, jujur, rendah hati, tidak sombong, sabar, serta setia kawan. Selanjutnya yaitu tokoh antagonis. Kebalikan dari protagonis, antagonis merupakan tokoh jahat yang biasanya menjadi penentang serta pemicu konflik dalam suatu cerita. Pemeran antagonis digambarkan sebagai orang jahat yang ingin berbuat tak baik pada tokoh protagonis. Pada umumnya, antagonis menjadi penyebab konflik dalam suatu cerita. Meskipun begitu, dengan hadirnya konflik inilah jalan cerita menjadi lebih menarik. Tokoh antagonis sendiri lebih sering digambarkan sebagai seorang yang pendendam, sombong, dengki, tak mau kalah, ingin menang sendiri, iri, dan suka pamer. Kemudian ada tokoh tritagonis. Dalam suatu cerita terdapat tokoh pembantu yang disebut juga sebagai tritagonis. Tokoh ini biasanya menjadi teman pemeran protagonis serta akan membantu konflik penyelesaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, karakter tritagonis sendiri sebagai karakter ketiga dalam sebuah cerita. Selain itu, karakter ini juga menjadi tokoh yang dipercaya oleh tokoh antagonis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dalam karya sastra lainnya. Tokoh atau penokohan atau watak yang menjadi cikal bakal suatu sosok antagonis adalah bagian dari unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Berikut penjelasan lebih lengkapnya tentang unsur intrinsik lainnya yang dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama ada tema. Unsur intrinsik yang wajib ada yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide pokok ataupun gagasan utama dalam sebuah cerita drama. Jika sebuah drama atau karya sastra lainnya tak memiliki tema yang jelas, maka pementasan drama sendiri tidak akan berjalan dengan lancar. Para pemain juga akan mengalami kesulitan dalam memerankan karakter yang diminta. Tidak hanya itu, tema juga berfungsi dalam membantu para penonton memahami serta menangkap maksud dan tujuan pementasan. Tema yang jelas juga akan membantu menentukan tentang sasaran penonton yang ingin dituju. Misalnya pada tema percintaan yang lebih banyak ditonton kalangan remaja hingga menginjak dewasa. Yang kedua adalah alur. Unsur intrinsik selanjutnya adalah alur. Alur sebagai jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama yang ada sejak narasi awal hingga pada narasi akhir drama. Dengan alur inilah yang nantinya memiliki peran dalam menciptakan suatu permasalahan, konflik, klimaks, serta penyelesaian permasalahan. Adanya alur dalam drama akan membuat drama menjadi lebih menarik. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh atau pelaku drama terdiri dari tokoh utama serta tokoh pembantu. Tokoh utama atau peran utama disebut juga sebagai primadona, sedangkan peran pembantu disebut figuran. Agar pementasan drama menjadi lebih menarik, tokoh juga harus memiliki watak yang menonjol. Dengan adanya unsur intrinsik yang satu ini, penonton akan lebih mudah memahami serta menghayati drama yang dipentaskan. Yang keempat adalah watak. Unsur intrinsik lainnya dalam karya sastra atau drama adalah watak. Watak juga sebagai perilaku yang diperankan oleh tokoh drama atau tokoh cerita dalam sebuah karya sastra.
Dalam drama atau karya sastra, juga terdapat beberapa watak yang biasanya selalu muncul, yakni diantaranya protagonis dan antagonis. Watak protagonis merupakan suatu watak atau karakter yang baik dalam tokoh, karya sastra, atau tokoh yang diperankan dalam drama. Adapun contoh dari karakter protagonis seperti penyabar, kasih sayang, santun, pemberani, pembela yang lemah, baik hati, dan lain sebagainya. Sementara itu, watak antagonis adalah watak atau perilaku jahat yang ada di dalam karya sastra atau dalam suatu pementasan drama. Contohnya adalah sifat iri dan dengki, kejam, penindas, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah latar. Latar atau setting sebagai gambaran suatu tempat, waktu, dan situasi peristiwa dalam cerita drama atau cerita dalam karya sastra. Latar juga menjadi salah satu unsur intrinsik yang juga tidak boleh dilewatkan dalam sebuah pementasan drama atau dalam suatu karya sastra. Pada umumnya, latar akan disesuaikan dengan kondisi suasana saat cerita berlangsung. Dengan begitu, penonton lebih dapat memahami kapan, di mana, serta suasana dalam suatu drama. Selain latar yang tidak boleh dilewatkan dalam drama, dekorasi panggung juga dapat dibuat sedemikian mirip dengan setiap adegan. Berbagai jenis properti dapat mendukung pementasan yang lebih hidup dan lebih mengesankan. Yang keenam adalah amanat. Amanat sebagai suatu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton. Biasanya amanat atau pesan ini juga disampaikan tersirat ataupun tersurat dalam suatu dialog tokoh utama, baik itu dalam karya sastra atau pementasan drama. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai fungsi tokoh dan unsur-unsur intrinsik yang perlu dipahami pada sastra kontekstual. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan seputar dunia sastra. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.